Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai anak-anak, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah berdoa ya. Nah, kalau sudah berdoa, kita sekarang masuk pada bab selanjutnya yaitu hereditas. Masih bersama dengan Ustazah Roma pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Semangat. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian tentang hereditas dan menjelaskan istilah-istilah di dalam hereditas itu sendiri. Hereditas adalah pewarisan sifat. Di sini ada gambar yang Ustazah tampilkan, silahkan kalian amati. Yang pertama, ada gambar mengenai beberapa anak yang saling berdekatan. Kita bisa melihat ada perbedaan antara warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, dan beberapa perbedaan yang mungkin masih bisa kita deskripsikan. Berikutnya kita lihat gambar yang lain. Di sini ada gambar satu keluarga di mana anak ada yang mirip dengan ayah dan ada juga yang mirip dengan ibu. Bagaimana? Apa kalian termasuk yang mirip dengan ayah atau dengan ibu? Nah, mengapa terjadi variasi di antara mereka semua atau di antara kita? Jawabannya adalah variasi tersebut dipengaruhi dan dikendalikan oleh gen. Gen adalah materi genetik yang terdapat di dalam kromosom. Silahkan dilihat gambar berikut ini. Di dalam sel terdapat inti sel atau nukleus. Di dalam nukleus terdapat kromosom. Di dalam kromosom terdapat gen. Kromosom tampak seperti benang-benang halus pada bagian DNA yang berisi rangkaian gen pembawa sifat yang akan diwariskan pada keturunannya. Berbicara tentang materi genetik memiliki peranan yang penting dalam proses pewarisan sifat. Contoh sifat atau ciri fisik yang dimiliki oleh makhluk hidup antara lain bentuk rambut, warna kulit, bentuk hidung, ataupun jenis penyakit tertentu yang diturunkan dari orang tua. Semua ini ternyata tidak serta-merta tercipta begitu saja. Ada materi genetik yang diturunkan dari orang tua. Materi genetik berikutnya, bahwa setiap ciri atau sifat seseorang yang dimiliki diwariskan oleh orang tua melalui materi genetik ini. Kita bisa lihat, pada ayah akan menurunkan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan pada ibu akan menurunkan materi genetiknya melalui sel ovum, di mana keduanya akan melebur pada proses fertilisasi dan menghasilkan zigot yang nantinya akan menjadi individu baru. Adapun macam-macam kromosom terbagi berdasarkan letaknya. Ada kromosom yang disebut dengan autosom dan gonosom. Perbedaannya adalah terletak pada letaknya, sifatnya, serta pembelahan. Autosom terletak pada sel tubuh, sedangkan gonosom terletak pada sel kelamin. Sifat, autosom bersifat diploid atau 2N, gonosom bersifat haploid atau N. Sedangkan pembelahan selnya, autosom mitosis
terjadi di seluruh tubuh atau sel tubuh. Gonosom adalah meiosis, terjadi di sel kelamin. Contohnya sudah pernah Ustazah jelaskan ya sebelumnya. Kalau autosom, pembelahan yang terjadi di seluruh sel tubuh kecuali sel kelamin. Bisa terjadi pada pertumbuhan kuku, pertumbuhan rambut, dan lain sebagainya. Sedangkan gonosom hanya terjadi pada sel kelamin. Oke, anak-anak, untuk materi kita yang pertama pada hereditas, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kalian paham karena akan ada tugas yang akan kalian kerjakan setelah menyaksikan presentasi dari Ustazah ini. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.